Ya, baik. Hari ini materinya kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan membahas chapter 8. Jadi di chapter 8 kali ini kita akan membahas tentang metode pengambilan sampel. Ini sebetulnya udah kita bahas di chapter 1. Waktu itu kita sempat bahas bahwa analisis dalam statistik itu kita menganalisanya di sampel sebagai best estimate dari population. Nah, mari hari ini kita bahas tentang bagaimana cara kita mengambil sampel yang baik. Oke, let's continue. Nah, ini adalah learning objective yang ada di chapter ini ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Semuanya sudah tertulis jelas di sini. Wait a minute. Saya coba. Oke, nah, kita lanjutkan. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, ini adalah beberapa alasan kenapa kita itu mengambil sampel instead of melakukan analisa di tingkat populasi. Yang kita lakukan adalah mengambil sampel. Itu sebetulnya karena ada empat alasan di sini. Yang pertama adalah, sebentar. Nah, jadi di sini yang pertama alasan kenapa kita harus mengambil sampel itu yang pertama adalah karena akan menguras banyak sekali waktu kalau kita mau mengumpulkan data di tingkat populasi. Nah, yang kedua adalah it's going to be costly ya kalau Anda mengambil data di tingkat populasi. Dan yang ketiga adalah the physical impossibility untuk mendapatkan semua data di populasi. Jadi sebagai contoh, kalau subjek Anda itu berada di daerah yang sangat remote, daerah yang sangat terpencil, atau di daerah konflik sehingga Anda physically tidak bisa menjangkau ke sana. Nah, yang terakhir itu adalah the destructive nature of some test. Nah, jadi ini maksudnya gimana sih? Nah, saya akan beri contoh. Sebagai contoh nih, kalau Anda adalah sorry, maksud saya kalau Anda adalah seorang produsen kue gitu ya, produsen roti, roti tawar gitu misalnya. Nah, untuk mengecek kualitas dari roti tawar Anda, itu kan Anda harus mencoba ya roti yang sudah Anda produksi. Nah, ini biasanya Anda lakukan mencoba tidak semua roti yang Anda produksikan. Nah, Anda akan mengambil sampel. Kenapa? Karena kalau semua roti yang Anda produksi itu Anda coba, nanti jadi nggak bisa dijual. Nah, inilah yang dimaksud sebagai the destructive nature of some test. Oke, let's continue. Nah, kita akan fokus ke sini ya hari ini. Jadi adalah metode pengambilan sampel. Jadi ada beberapa metode pengambilan sampel nih yang bisa Anda lihat di sini. Gold standar dalam pengambilan sampel kalau di statistik itu sebetulnya adalah yang paling atas, yaitu adalah simple random sample. Simple random sample ini Anda memastikan semua subjek yang menjadi interest Anda itu semuanya memiliki probability yang sama untuk bisa masuk ke dalam sampel. Ya, contohnya apa? Ada di sini contohnya. Ini ya. Nah, jadi di sini kita punya 750 pemain baseball dan di sini ke 750 pemain itu kita kasih mereka nomor urut ya. Terus nomor urutnya ini kita masukkan ke dalam kotak, terus kita ambil secara random. Nah, semua yang nomornya masuk ke sini itu punya probability yang sama untuk masuk ke dalam sampel. Inilah simple random sample. Jadi kalau ketika Anda mengambil sampel, itu Anda bisa pakai simple random sample, selalu pakai simple random sample. Tapi kalau nggak bisa, nah itu barulah Anda bisa pakai metode yang lain. Yang kedua, systematic sample. Ini sebetulnya adalah systematic random sample. Nah, ini sebetulnya Anda lakukan kalau Anda itu tidak punya list dari semua subjek yang Anda interest di situ. Kalau tadi yang di simple random sample, kita kan punya daftar semua pemainnya ya di sini. Tapi kalau Anda nggak punya, seperti di sini contohnya, maka Anda akan pakai systematic random sample. Jadi di sini contohnya adalah ada sebuah toko. Di toko ini kita itu ingin melihat sebetulnya berapa lama sih orang itu belanja di situ. Tapi masalahnya kita nggak punya list dari semua pelanggan tokonya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita akan mengambil systematic random sample dengan cara Anda pilih starting point sama ending point di mana kapan Anda akan mengambil sampel. Misalnya, Anda di toko ini, Anda akan mengambil sampel dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, setiap jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Nah, itulah window di mana Anda akan mengambil sampel. Oke?
Nah, yang ketiga adalah stratified sample. Kalau stratified sample, ini Anda bagi populasi Anda itu ke dalam beberapa grup yang kita sebut sebagai strata. Nanti dari setiap grup baru Anda ambil sampelnya. Ini contohnya di sini. Nah, di sini ya, sorry, di sini maksud saya, di sini. Nah, di kotak ini Anda bisa lihat di PPT yang sudah saya upload. Di sini kita membagi perusahaan berdasarkan profitability-nya, ya. Jadi kita bagi profitability-nya menjadi 5 grup, dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Barulah nanti dari masing-masing grup tersebut kita ambil sampelnya secara random. Stratified random sample ini bisa dilakukan dengan lebih sederhana. Misalnya Anda membagi subjek Anda berdasarkan gender atau berdasarkan usia. It's going to be more simple gitu ya. Tapi di sini contohnya adalah profitability. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah cluster sampling. Cluster sampling ini paling sering digunakan ketika Anda punya subjek riset Anda itu berada di daerah geografis yang cukup luas. Nah, kayak ini misalnya nih. Sebentar, di sini ya. Nah, di atas ini ada peta Chicago, Chicago area. Nah, Chicago ini dia punya 12 counties di sini. Ada 12 counties yang warnanya abu-abu, hijau sama ya abu-abu sama hijau. Yang biru itu adalah danau ya. Nah, di cluster sampling ini misalnya Anda punya 12 kecamatan di sini. Terus Anda ingin melakukan sampelnya tidak di 12 kecamatan tersebut, tapi Anda pilih beberapa. Nah, kalau di cluster sampling, maka Anda akan merandomisasi di antara 12 kecamatan ini yang mana yang nanti akan Anda pilih. Di contohnya ini yang warna hijau nih yang kepilih. Laporte, Cook, sama Kenosha. Nah, barulah nanti dari ketiga distrik yang warnanya hijau ini Anda akan mengambil sampel. Nah, jadi gitu kira-kira cara kita melakukan cluster sampling. Dan cluster sampling ini bisa membantu Anda untuk menghemat sumber daya ya, kalau misalnya memang subjek Anda itu berada di daerah geografis yang sangat luas. Nah, jadi kira-kira itu beberapa metode sampling yang bisa Anda lakukan. Nanti kita akan praktekkan ya. Nanti saya akan kasih tugas sama Anda. Jadi nanti Anda akan mendapat eh, nanti Anda akan mendapat tugas untuk melakukan salah satu dari metode ini ya. Jadi nanti akan ada mahasiswa yang dapat metode yang paling atas, yang kedua, yang ketiga, sama yang keempat. Oke. Nah, mari kita bahas lebih lanjut tentang tugasnya, tapi sebelumnya saya akhiri dulu materi hari ini. Terima kasih.